Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dalam bertaubat. Usduq at-taubat ma Allah. Jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Di antara tanda taubat yang benar, dan ini juga kita terangkan di dalam buku ini, di antara taubat yang benar adalah perasaan rendah diri di dalam hati, kemudian pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla. Orang yang jujur bertaubat kepada Allah adalah orang yang menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Sempurnanya ibadah seseorang dengan dua hal: pengagungan terhadap Allah, dan yang kedua penghinaan diri kepada Allah. Semakin besar pengagungan seseorang kepada Allah, dan semakin dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin sempurna ibadahnya, ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah. Tidakkah lihat antum orang yang tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba ditimpakan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah tersebut, hatinya luluh. Tidak ada ikatan yang kuat kecuali ikatan Allah. Tidak ada tali yang kuat kecuali tali Allah. Akhirnya dia berkata, as'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani. Aku memohon dengan keagunganmu ya Allah dan kekerdilan diriku, kecuali engkau rahmatkan aku, berikan limpahkan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka anni wa faqri ilaik. Kekayaanmu, aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki, dan kefakiran diriku yang aku miliki. Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu. Abiduka siwaya kathir. Hambamu selain diriku sangatlah banyak. Hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwak. Dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim. La malja wa la manja illa ilaih. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada dirimu. As'aluka mas'alatal miskin. Aku memohon permohonan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa abtahilu ilaika ibtihal al-khadi' al-dhalil. Aku memohon kepadamu dengan permohonan orang-orang yang membutuhkan, yang hina. Wa ad'uka du'a al-khaif ad-darir. Aku memohon kepadamu dengan doa orang yang takut, yang cemas, lagi buta. Permohonan yang telah tunduk hatinya, yang telah jatuh air matanya, yang telah benar-benar bersimpuh dirinya. Antum tidaklah akan lihat bagaimana nikmatnya beribadah kepada Allah dengan dua hal tadi: penghinaan diri kepada Allah dan penghinaan diri kepada Allah dan pengagungan Allah Azza wa Jalla. Periksalah seluruh doa di dalam sunnah Rasulullah, di dalam Al-Quran dan hadis, maka kedua-duanya ada dalam hal itu. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam berdosa, dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa
kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la atallahu biqaumin mudhnibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa. Kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah di dalam sebagian athar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala? "Wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja. Akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla." Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin." Sintihan, rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat, dosa, pahala seseorang atau amal saleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah, dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni." Ya Rasulullah, sungguhnya aku hamil, sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku. Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW menolak. Dan dalam lagi wanita tersebut dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni, sucikan diriku." Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. "Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan menolakku sebagaimana engkau tolak Ma'iz." Rasulullah SAW menolak Ma'iz. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan. 9 bulan Ghamidiyah tersebut dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahishahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi